Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 pendidikan inklusi yang terdiri dari Lisa Lidiana Putri, Anita, dan Agil Alansori. Di sini kita dari kelas 2A akan mengerjakan tugas akhir semester pendidikan inklusi yang diampu oleh dosen pengampu Pak Dedi Mulia MPD. Di sini kita akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Apa sih pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi juga merupakan wujud nyata komitmen penyediaan kesempatan belajar bagi semua anak, remaja, dan orang dewasa dengan fokus pada individu yang tergolong minoritas atau tidak terperhatikan. Apa sih tujuan dari pendidikan inklusi? Tujuan dari pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Oke, selanjutnya anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjukkan pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Oke, di sini ada jenis-jenis penyandang disabilitas. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama cacat fisik, yang kedua cacat mental, yang ketiga cacat ganda atau cacat fisik dan mental. Di sini ada jenis-jenis penyandang disabilitas cacat fisik. Yang pertama itu kelainan tubuh atau tunadaksa, yang kedua kelainan indera penglihatan atau tunanetra, yang ketiga kelainan pendengaran atau tunarungu, dan yang keempat kelainan bicara atau tunawicara. Yang pertama adalah tunadaksa. Tunadaksa terdiri dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang dengan tubuh tidak sempurna. Pada umumnya, kondisi ini memengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, pergerakan, atau ketangkasan. Keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti duduk, berdiri, atau berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini perlu mendapatkan perawatan dan penyesuaian guna mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Hambatan yang dialami oleh anak tunadaksa yaitu kurang bisa mengontrol koordinasi tubuhnya, kecerdasan di bawah rata-rata, ketidaksinkronan persepsi terhadap satu stimulus sehingga membentuk respon yang kurang sesuai, yang terakhir yaitu kurang percaya diri. Layanan pendidikan yang bisa diberikan untuk anak tunadaksa yaitu yang pertama guru kelas, yang kedua guru mata pelajaran atau mata studi, yang ketiga campuran, yang keempat pengajaran tim. Selanjutnya anak kelainan indera penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah identik dengan buta, padahal tidaklah demikian karena anak tunanetra banyak dikategorikan secara harfiah. Tunanetra berasal dari 2 kata yaitu tuna dan netra. Tuna yang berarti rugi, yang kemudian diidentikan dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu, tidak memiliki. Sedangkan netra adalah mata. Anak yang mengalami gangguan penglihatan dapat didefinisikan sebagai anak yang rusak penglihatannya, yang walaupun dibantu dengan perbaikan masih mempunyai pengaruh yang merugikan bagi anak yang bersangkutan. Dalam istilah tersebut digambarkan tentang jenis ketunanetraan yang meliputi buta atau blind dan kurang penglihatan atau low vision. Layanan konsep untuk anak dengan gangguan penglihatan itu yang pertama, layanan umum, latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra sebagaimana terhadap anak-anak lainnya. Biasanya meliputi hal keterampilan, kesenian, dan olahraga. Yang kedua itu layanan khusus atau layanan kompensatoris. Layanan khusus atau layanan kompensatoris ini yang diberikan terhadap anak tunanetra antara lain itu latihan membaca dan menulis braille. Yang kedua itu latihan penggunaan tongkat,
dan latihan orientasi dan mobilitas. Dan yang ketiga itu layanan khusus, sekolah khusus atau sistem segregasi. Tempat pendidikan melalui sistem segregasi bagi anak tunanetra adalah sekolah khusus, sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Yang ketiga itu kelas jauh, kelas kunjungan kelas. Anak tunarungu. Anak tunarungu adalah seseorang yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik sebagian maupun gangguan secara keseluruhan. Meskipun anak tunarungu dapat dibantu oleh alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu harus memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Terdapat 2 layanan pendidikan untuk penderita tunarungu atau hambatan pendengaran, yakni layanan pendidikan umum dan layanan pendidikan khusus. Tunawicara. Tunawicara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk berbicara secara verbal dengan jelas dan memahami bahasa lisan dengan baik. Individu yang mengalami tunawicara mungkin memiliki gangguan perkembangan bicara dan bahasa, masalah fisik pada organ bicara, atau kondisi medis lain yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Anak tunawicara akan mendapatkan layanan pendidikan yaitu layanan umum, layanan khusus, dan layanan bina bicara.